ya di gue jobless juga lah, gak ada kerjaan. Gue masih pengen nyari kerjaan, apalagi umur gue udah bukan muda lagi, gue udah 43, gue belum punya tabungan, gue punya anak satu yang sekolahnya juga teruntang-lantung, dan gue juga hidup gue ngaco, dan gue alkoholik segala macem. Gue masih ngaco gitu. Sementara teman-teman gue yang udah seumuran gue udah pada mapan lah. Gue masih kayak gini-gini aja, berarti gue baik bajingan gue. Halo semua, balik lagi di Nadir Podcast. Dan hari ini tentunya masih bersama gue, William Dinardi, yang akan nemenin kalian semua ngobrol-ngobrol bersama tamu kita hari ini. Dan sesuai dengan nama podcast kita, yaitu Nadir Podcast, kita akan mendengarkan cerita tentang pengalaman lowest point dan juga pengalaman kesepian daripada tamu-tamu yang akan datang hari ini. Dan tentunya kita berharap lo gak sendirian dan lo gak merasa kesepian dengan mendengarkan podcast kita ini. Nah, gue mau memperkenalkan si tamu kita ini yang... Udah. Aja langsung. Halo, gue Alex Rani, masih di Nadir Podcast juga. Oke. Langsung aja kita ngobrol. Kelamaan. Ayo kita ngobrol. Bukan siapa-siapa ya, semua juga udah tahu, bukan orang asing lagi nih di Nadir Podcast. Gimana, silakan Bapak Alex, memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Makasih juga. Sama-sama. Kita udah habis swab tadi ya. Iya, betul. Makasih juga ya, gue Alexander Theodorus Ibrahim. Nyandang nama Ibrahim cuy, susah tuh. Ya gue sebagai seniman lah, kalau bilang gue seniman, dan ya orang yang lagi terasing di dunia ini sekarang ini. Jadi makanya gue pengen cerita kesini, gue banyak cerita. Udahlah, tanyain aja udah. Gue mau jelasin capek lagi, orang tahu kok kebusukan gue. Ayo ngobrol. Nah, Lex, selain lo juga jadi salah satu host podcast ini, Nadir Podcast ini. Emang iya? Oh iya. Aku lupa. Kesibukan apa lagi, Lex, yang lainnya lo lakukan? Ya masih ngurus anak, masih anak kurus gak sih lo? Masih kurus ya, ngurus anak, terus masih ya bantu-bantu teman buat usaha-usaha, masih juga ya nulis, gambar, kadang-kadang aneh lah gue, jobless juga, sumpah, makanya gue pengen di sini, biar ditanyain. Oke, nah Lex, tapi lo memang sehari-hari juga pembawaannya ya ini ya udah nggak, kalau ini gue lebih di tempat ini gue lebih gini, tempat ini lebih gini ya? Oh enggak, gue lebih yang gue nyaman ya, ini gue gitu, ini gue nggak suka pakai yang kayak terlalu ini, gue nggak bukan jadi gue sendiri, gue nggak suka gitu, jadi nipu sendiri gitu kan, gue nggak suka gitu, gue lebih suka yang ini gue ya udah gitu. Jadi ini Alex gitu, this is it gitu ya? Iya dulu. Oke. Nah, ini kan yang pengen gue tanya-tanya tentang pengalaman lowest point lo, yang lo pengen juga cerita di Nadir Podcast ini. Oh iya gitu. Nah, yang latest atau mungkin yang lo ngerasa paling besar di hidup lo, si lowest point itu di titik apa gitu, Lex? Sekarang. Karena? Pandemik sih. Oke. Sebenarnya nggak juga. Iya bener juga sih. Gue kemarin gue jadi kan ini gue cerita nih. Jadi 2 atau 3 tahun lalu gue masih di Papua. Gue kan nato di sana, gue punya studio tato terbesar di Sorong ya. Oke, anak-anak Sorong gitu. Gue yang bikin juga mereka untuk bikin komunitas di sana juga. Dan akhirnya gue ke Timika, terjebak, dan ya pokoknya overall masih paling nggak tuh selama sebulan itu gue bisa ngirim nyokap duit lah dari sana. Paling nggak seminggu itu ada 2 atau 3 orang pasien tato gue. 2 tahun gue balik ke sini, gue diajak sama dipanggil lagi untuk balik sama adik gue. Bukan adik ketemu ini ya, maksudnya sahabat baik gue dari kecil lah. Ayo Lex balik lagi ke Jakarta. Oke, gue balik, dibeliin tiket. Apain lo batuk lo? Dibeliin tiket, ya udah berangkat ke sini. Dan di sini gue benar-benar yang jobless banget. Gue nggak punya kerjaan. Gara-gara ini aja nih, Nadir ini nih, tante ngajak gue untuk ini ya,
akhirnya ya oke gue bilang, sore-sore apa ya, siang apa sore ya, tante ngabarin gue kan, "Lex, lu ada kerjaan nggak?" "Banyak kerjaan gue." Ngasih kerjaan gue apa? Kerjaan gue banyak, nyuci piring segala macam. "Bikin podcast yuk." Oke, gue langsung okein aja. Gue belum tahu ini segala macam, "Tapi lu banyak teman-teman nih." "Banyak." Gue iyain aja. Karena kan harus iyain dulu daripada nanti lu pikir panjang segala macam, iyain dulu aja, kerjain. Ya kan? If you never try, you never know, ya kan? Ya udah gue kerjain, oke. Ya sekarang jadi ini, Nadir podcast ini. Nanti besok gue tanyain lu ya. Boleh. Songong Ntar, lu. kontak manajer saya aja ya untuk jadwal saya. Oke. Ini gue budget masuk mana nih? Nah, tapi Lex, kan tadi lo bilang ya lowest point lo ada pandemi ini gitu. Kira-kira ada faktor apanya lagi gitu Lex yang membuat ini lo ngerasa yang kayak, ini gue lagi jatuh nih gitu. Jatuh banget, gue jatuh banget di sini. Gue yang nggak pernah nato lagi dan sebulan bahkan sampai 3 bulan gue nggak dapat pasien tato karena gue bukan di studio tato, gue freelance gitu. Bisa kalau misalnya studio tato mah pasti banyak kerjaan. Tapi kan gue juga bantuin ada satu kantor adik gue juga itu teman kecil gue bantuin dia itu. Ya gue ngebantu di sana aja. Walaupun bantunya nggak tahu nggak jelas juga, cuman ya di situlah makanya gue pengen cerita sama kalian semua juga kalau misalnya merasa ini yang gue curhatin sama lo tadi. Merasa kalau bilang, "Wih, Alex teman-temannya banyak, teman-temannya kaya," katanya. Yang kaya mereka, bukan saya. Bukan saya yang kaya gitu. Kita nggak boleh ngomong anjing ya, anjing. Yang kaya mereka, bukan saya. Terus ada yang lucunya begini, WL yang tadi gitu sama lo. Mereka cuma ngeliat dari sosmed, foto-foto kita. Mereka pikir kita tuh sukses terus gitu ya. Itu emang resenya sosmed kayak gitu ya. Nggak pernah ngeliatin sisi buruk kita. Ya sisi buruk ngapain dibagi ya, namanya rezeki kita bagi. Kalau sisi buruk ngapain dibagi gitu loh. Kita lagi nangis masa kita kasih gitu macam. Jadi orang ngeliatnya, Alex teman-temannya tajir, kaya semua nih, kerjaannya banyak gitu macam. Udah sampai ada orang berpikir, bukan berpikir sampai orang ngasih rekening ke gua gitu. "Lex tolong kirimin dong. Cepet 200 segala macam." Nyet, gue aja belum makan anjing. Gue aja belum makan gitu. Gue aja makan guys. Jujur gue cerita sama lo nih. Gue boleh cerita sama kalian semua nih. Gue Sabtu sampai Jumat itu makan dari kantor temen gue itu. Satu hari 2 kali. Jadi kalau malam gue gak makan ya gue gak makan. Paling gue nyari makan buat anak gue makan. Sabtu Minggu gue ada kebijakan dari temen gue. Buat Sabtu Minggu itu. Jadi kalau orang-orang nanya, "Lex kerjaan lo apaan?" Gak ada. Makanya kan tadi gue bilang sama lo kan. Oke. Teman-teman banyak bilang, "Lex, cari kerjaan dong. Lex, loker ada gak? Lex, tempat lo ada kerja gak?" Ada kerjaan ada. Kerjaan lo adalah nyariin gue kerjaan. Jadi gue jangan dipusingin sama hal itu. Orang mereka, ya itu sosmed sih. Kacau tuh sosmed tuh. Jadi mereka mikirnya, gue Alex yang tajir, Alex yang ini bikin podcast banyak duitnya. Mana ada podcastnya duitnya? Nanti kalau udah setahun kali ya. Ya nggak? Ya nggak bang? Kalau udah setahun udah kita di endorse segala macem. Ini aja masih. Makasih nih Mas Berto. Makasih buat Mas Berto. Topinya, bajunya udah endorse gue. Gue jadi promosi nih. Gak apa-apa. Nah Lex, tapi banyak yang tadi kayak teman-teman lo ngontak lo kayak, "Lex cariin gue kerjaan, Lex minta 100, 200 gitu." Lo tuh apa? Kesel apa kayak, ya kenapa lo susah cari gue? Gimana? Apa yang timbul perasaannya saat itu? Ya gitu. Jadi bener kayak semua orang pernah ngalamin lah. Kalau ada butuhnya nyari kita cuy. Ya Ivan gue juga kayak gitu, maksudnya dia minta 100 200, gue aja masih untuk berjuang buat hidupin gue sama anak gue buat makannya gue masih minta-minta. Gue masih ngutang-ngutang. Kalau nggak ada duit belum dikirimin duit makan, gue bahkan ke Warsun lah di sebelah tempat gue tuh gue ngutang dulu cuy. Baru ntar gue bayar, udah ada duit gue bayar gitu. Buat gue hidup aja. Masa ada orang lagi mau nagih gue untuk minta, "Lex kirimin gue duit Lex." Ini buat kalian semua nih. Gue bukan orang kaya. Kalau gue udah kaya gue bagi-bagiin lo. Gak usah minta. Gue kasih lo. Sombong banget itu gue ya. Gak apa-apa dong. Gue harus sombong buat kalian semua.
makmur, bahagia, sejahtera. Love you. Tapi apa yang lo rasain? Maksudnya lebih kesel apa? Kesel ya? Hmm. Kesel sih ya maksudnya. Kok mereka gak ngertiin gue ya? Kok gak ngertiin gue kak? Gue juga masih susah gitu loh. Gue masih susah, gue masih gak. Ya di gue jobless juga lah gak ada kerjaan. Gue masih pengen nyari kerjaan, apalagi umur gue udah bukan muda lagi, gue udah 43, gue belum punya tabungan, gue punya anak satu yang sekolahnya juga teruntang lantung, dan gue juga hidup gue ngaco, dan gue alkoholik, gak macem. Gue masih ngaco gitu. Sementara teman-teman gue yang udah seumuran gue udah pada mapan lah. Gue masih kayak gini-gini aja, ibaratnya gue baik bajingan gue. Nggak ada yang penting buat hidup gue sebenarnya gitu. Dan itu yang bikin gue untuk apa sih yang dikulik dari gue gitu loh. Malu, gue yang malu. Makanya gue lebih banyak untuk ngurung diri sekarang. Penangis anjing. Nah tapi Lex, yang tadi lo bilang akhirnya lo jadi yang kayak lo mengurung diri. Dan tadi lo sempat mention tentang alkoholik juga. Apakah itu cara lo untuk apa ya, menjalankan yang gue gimana, gue harus berlari nih tetap terus, tapi dengan ya harus ada dorongan dari si alkohol itu dengan untuk menutupi perasaan yang sebenarnya lo rasakan saat lo sadar. Jadi Nyesel. Oke, lo kesel. Nah tapi cara Nyesel. nyesel. Nah cara lo cope up dengan alkohol ini apakah seperti itu gitu kondisinya? Jadi begini loh maksudnya. Gue kan orang yang paling without alkohol, gue tuh orang yang pendiam. Kalau bilang apa, introvert ya. Gue orang paling malu, gak punya percaya diri. Gue gak bisa ngobrol, dan orang bilang gue tuh sombong. Yang tadi gue cerita mulai juga. Dulu gue pernah lagi zaman main Facebook, gue pernah hari ini gue mau berhenti minum, berhenti alkohol. Itu yang nyambut bukan kata-kata yang bijak yang baik, bukan yang weh semangat Alex berhenti alkohol dong, bagus. Bukan gitu, malah yang aneh-aneh. Alex kalau berhenti alkohol katro, najis tuh Lex, lu terusin deh karena lu keren alkohol. Gimana? Jadi image gue tuh dibikin karena mereka semua gitu loh. Sebenarnya gue introvert, gue tuh orang yang paling males. Gue ngobrol sama orang tuh males, maksudnya ketemu sama orang banyak tuh males. Ini gue mau sini karena gue ada alkohol aja. Gue tuh orang yang paling males ketemu sama orang harus basa-basi, harus apa kabar lo? Menurut gue ya nggak penting. Mendingan gue belajar, gue nulis, gue gambar, gue main laptop, lihat acara TV, nyari pengetahuan daripada gue harus basa-basi yang gue nggak pengen juga gitu loh. Tapi kan dunia kan dituntut kayak gitu. Gue orang paling males sebenarnya. Tapi lo jadi sedih nggak Lex? Maksud gue jadi yang kayak Banget. Kok orang-orang suka gue bukan Iyalah. karena diri gue yang sebenarnya, karena gue plus alkohol gitu. Iya, mereka mikirnya ya alkohol. Makan Alextronic kan, alkohol, tron, X. Ngerti? Ada kalanya gue juga pengen berhenti. Gue bilang sama lu juga pengen berhenti. Cuman ya gue susah berhenti begitu. Kalau gue berhenti rokok, gue gak doyan rokok karena baunya. Gue bisa berhenti rokok, bisa balikin tangan aja gampang. Tapi kalau alkohol gak bisa. Itu harus bertahap. Harus bertahap juga loh. Ya, nggak segampang itu kita berhenti alkohol, chemical atau obat-obatan lah. Yang tadi gue cerita mulai juga, kalau butau, sabu mah seminggu lo rendemin aja juga, lo masukin ini juga bisa sembuh. Ya, kalau alkohol sama ini nggak bisa gitu. Dan tapi tetap loh, gue tetap berjuang untuk dengan adanya Nadir podcast ini, gue berjuang untuk semoga doain ya teman-teman ya. Mohon doanya. Gue mengurangi dan mengontrol, gue udah kontrol juga, mengurangi dan mengontrol sampai akhirnya gue bisa berhenti total. Tepuk tangan dong anjing. Oke Lex, tadi kan juga lo ngurus anak juga gitu. Itu salah satu. Anak gue. Salah satu pekerjaan tersulit lah juga menurut gue. Bukan sesuatu yang gampang. Apakah lo setuju? Pekerjaan tersulit nyari yang namanya mama baru cuy. Iya kan gue gak pernah pacaran lagi, serius loh gue. Gue gak pernah pacaran lagi dan gak pernah yang hubungan seks segala macem 25 tahun lebih, karena gue nyari yang spesial yang cocok buat gantiin figur. Cuman kalau misalnya dia
Tapi kan gue begini kan, gue belum divorce ya. Mm-mm. Gue belum divorce sama mamanya si Timi, gue belum divorce. Dan next gue pasti nungguin dia. Cepat atau lambat pasti dia balik ke gue gitu. Ibaratnya kayak burung, jangan dipegang terus. Dipegang mati. Lepasin aja, nanti pasti balik ke sangkar. Dan gue berpikir nanti dia bakal balik ke gue gitu. Jadi gue tidak mau nikah lagi, tidak mau ya. Kalau pacaran ya pacaran, karena dia juga pernah, dia juga di posisi kan ninggalin gue juga macam ya. Tetap gue pacaran cuman ya, gue cuma nunggu nanti dia balik gitu. Karena ya, sayang gue cuma satu sih, sama orang yang ngasih gue anak ya itu dia. Dan kaul gue tahun 2003 itu, gue punya anak dari siapapun. Bagus nggak banci ya. Bagus nggak banci. Ya itulah makanya jadi, nah itu dia, Rosa namanya. Oke. Nah, pasti ya lo banyak inilah, mas gue gini. Lu bikin gue nangis tuh. EGT gitu, gue sedih, gue nangis, gue kenapa ya, gue orangnya peka banget ya. Gue nonton EGT aja nangis, gue kadang umpet-umpetin nih. Nonton sama dia, nonton sama anak gue nangis tuh nonton EGT apa yang Golden Buzzer itu. Nangis gue. Cuman kalau ini belaga-belaga. Gue orang peka banget. Oke. Nah gini Lex, apalagi lo ditambah orang yang peka gitu. Dan menurut gue tuh gak ada rumus tepatan untuk jadi seorang orang tua tuh gak ada. Nggak ada. Semua masing-masing meracik sendiri rumusnya segala macam. Dan apa sih bukan momen, mungkin kayak hal terberat menurut lo sebagai seorang ayah gitu. Hal terberat? Apa sih yang berat? Apa yang lo rasakan sebagai seorang ayah? Yang kayak, kenapa ayah tuh harus gini ya? Gue gak bisa jadi kayak gini. Kenapa sih? Nyet, gue jadi ayah gimana sih? Kayaknya ya, ngalir merasa kayak, ngalir udah aja sih. ngalir aja gitu. Ngalir aja sih menurut gue ya. Gue juga gak pernah ngelarang dia, gue juga gak pernah. Kalau ke zaman dulu kan kayak, makanya gue ada jokes yang lucu ya. Dulu orang tua, anak dulu 90-an takut sama yang namanya sapu lidi, ban pinggang, rotan. Anak sekarang takutnya apaan? Nggak ada wifi, HP habis kuota, powerbank. Iya, itu kita nggak ditakutin lagi. Sama anak milenial itu nggak ditakutin lagi. Dan udah tidak layaknya orang-orang tua seperti kita sekarang udah ini buat memukul, tidak boleh. Ajak aja anak itu ngobrol bareng, anak gue juga nongkrong bareng sama gue, dan gue tidak ada punya ketakutan gue adalah kalau anak itu buntingin anak orang, cuy. Bahaya sih. Awas lu ya. Jangan senyum lu. Surat terbuka untuk Timi ya. Iya, lu buntingin anak orang, lu gue gebukin lu, sumpah lu. Sama dia pakai narkoba, gue gak suka. Berarti cara lu approach anak lo adalah dengan lo sebagai teman lo terbuka sama gue pun juga bisa memberikan saran-saran atau gimana, yang penting aturan lo cuman ini gitu. Sisanya lo jalanin aja. Lo udah gede kok, lo punya tanggung jawab. Oke. Nggak harus diturutin ini, maksudnya nggak harus diajarin lagi aja. Bosen kali. Dulu juga kita ngomongin mulu, iya masuk kuping kiri keluar kuping kanan gitu kan. Bawel lo mak. Kita mah gitu aja udah, daripada gue ngomong bawel lo pak. Ya udah, gue biarin aja. Selama dia asik, dia nyaman, ya udah. Yang penting lo asik gue santai, lo asik gue bantai. Anjing, wah es tembut ya anjing, es tembut. Kacau lu. Sayang apa sih Lex lo sama anak? Banget lah, gila lo. Itu namanya darah kandung gua. Aduh, nggak boleh ngomongnya. Sperm gua lah. Yang gue sayang banget, dan gue bikin namanya aja juga dari Alkitab. Gue bikin, dan gue sama almarhum teman gue bikin nyari nama dia yang terbaik tuh apa gitu. Ya jadi Timothy Armstrong. Armstrong kan lengan yang terkuat. Itu juga di Timothy juga ada di Alkitab, Timotius gitu kan. Orang yang menyelamatkan Alexander dan apalah Herodes segala macam itu ada di Alkitab juga tuh. Ya udah gue kasih nama dia. Dan gue suka salah satu vokalis band punk Rancid itu gue kasih nama dia gitu. Tim Armstrong, Timothy Armstrong itu.
Ada nggak yang lo pengen sampein ke anak lo selama ini belum pernah lo Love you. lo ngomong secara oke. langsung gitu? Perhatian. Gini Tim, gue cuma pengen bilang sama lo, lakukan terbaik buat lo. Jangan mikirin papa, jangan mikirin oma, jangan mikirin siapa. Yang terbaik buat lo pikirin diri lo sendiri. Karena apa yang lo lakukan adalah nanti jadi tanggung jawab buat lo. Dan nanti lo besarnya, lo bakal memegang tanggung jawab lo. Lo menikung tanggung jawab lo semuanya gitu loh. Jadi yang lo lakukan harus yang terbaik buat Tuhan lo sama buat orang-orang di sekitar lo. Bukan buat lo doang. Itu kelangsungan buat hidup lo. Udah ngapain sih resmi banget. Gue gak bisa sumpah dah. Pokoknya I love you Pul. Buat anak gue gitu. Iya. Oke, Lex, apa sih rencana lo ke depannya yang kepingin lo capai mungkin dalam waktu Oh, gue menjadi striptis. Gak boleh ya? Balerina boleh gak? Boleh. Cita-cita kan masing-masing. Gue ya, cita-cita gue jadi bapak yang baik. Jadi gue pengen ajak nyokap gue hijrah ke Mekah. Ih kali gue Katolik. Biasanya kan begitu kan. Orang kan pengen ajak nyokap gitu. Enggak, gue pengen ajak nyokap gue ke Yerusalem lihat. Kan gue bokap juga udah almarhum kan. Almarhum pas gue lagi di Timika tuh kandang babi cuy, nyokap gue ngabarin. Gue nangis sama babi lu. Babinya bilang sabar Lex nyokap gue ngabarin papa meninggal, Dedi meninggal. Gue nangis kandang babi. Itu gue nangis beneran, gue nangis. Babi yang melepuk-lepuk sabar anjing. Kacau tuh babi itu. Ya udah, gue juga pengen ya pokoknya gue pengen berbuat baik. Bukan buat gue, buat emak gue, buat anak gue, sama buat orang-orang di sekitar gue. Yang terlebih buat Tuhan gue gitu. Yang mungkin itu dong, simple hidup gue pengen berbuat baik buat Tuhan sama buat orang-orang di sekitar gue. Itu aja kok. Oke. Nah, mungkin kita nggak bisa bahas cerita hidup lo secara lengkap segala macam. Mungkin teman-teman di luaran sana, yang tahu cerita Alex udah mungkin pernah dengar cerita Alex yang mana gitu. Tahulah pengalaman hidup lo gitu. Dan mungkin mereka ataupun di luaran sana mungkin lagi merasakan hal yang sama yang lo udah pernah lewatin. Pesan apa yang pengen lo sampein juga buat mereka? Do it yourself. Tadi gue bilang berbuat baik untuk Tuhan lo ya. Tuhan kan banyak, cuma satu sebenarnya. Tapi diucapin banyak kan. Berbuat baik buat Tuhan lo dan orang-orang di sekitar lo. Dan harus tahu, itu cuma sekali. Lakukan terbaik dan setiap detik manusia bisa berubah. Dan semua indah pada waktunya. Tepuk tangan dah. Indah pada waktunya. Itu doang sih gue. Sesimpel itu kok. Berbuat baik buat Tuhan dan orang-orang sekitar lo. Yang mencintai lo dan lo cintai itu aja kok. Buat apa sih hidup? Ketanya sama lo buat apa sih hidup? Jadi gue yang ditanya. Nanti ya. Kapan-kapan ya. Oke. Thank you Alex udah mau berbagi lah sedikit tentang mungkin sekarang lo lagi di fase apa, lo lagi pengen. Nggak ngerti gue fase apa, gue cuma jalanin aja, flowing aja, ngalir aja kok. Karena menurut gue tuh hidup tuh misteri. Kalau lo nggak jalanin ya lo katro. Gitu. Kalau lo jalanin banyak tantangan ya itulah hidup gitu. Seru kan? Kayak naik roller coaster ya? Iya, kalau dulu kan gue pikirannya pengen mati. Mati mah gak seru. Mati udah gitu. Mending lu masuk surga. Lu masuk neraka. Dajal lu tusuk sampai ujung-ujung nih. Ogah lu. Makanya hidup tuh seru cuy. Inilah hidup lu. Hargain hidup. Thank you Alex. Makasih juga Wel. Alex nih ada sedikit apa ya Lex? Sedikit. Oh ini gimmick ya? Aku dapat lagi teman-teman. Aku dapat lagi. Isinya ini kan tuh. Tahu semuanya. Harus gua unboxing juga. Nggak usah, nggak apa-apa. Yang penting ini. Obrolin aja. Tuh, semua tuh diobrolin aja kan Lex? Iya, harus diobrolin aja. Sama siapapun harus obrolin aja. Yang penting jangan pernah takut untuk mengungkapkan keresahan lu masing-masing gitu loh. Jangan disembunyi-sembunyiin lah. Nanti jerawat batu lu.
Tapi makasih ya. Sama-sama Oke, Alex, thank you you. juga udah teman-teman nonton episode ini. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa di like, subscribe, di share, mau komen, dan mungkin ada juga yang pengen sharing ya Lex. Mungkin bisa Oh, iya. DM juga ke Instagram kita ataupun ke email. Nanti kita juga share. Ada di bawah sini. Oke, semuanya see you di episode selanjutnya. Dadah.